Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala umurni wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah zubiyadi melati-latihan ini. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bima minillah. Ini saya di warung kopi. Ini emak-emak umur berapa Bu tadi? 60 berapa? 64 tahun masih usaha, coba bayangin sob. Jadi pagi-pagi habis subuh tadi malam alhamdulillah saya dengan saudara saya tahajudan bareng dari jam setengah 4, jam 4, jam 3 gitu. Mandi segar sampai subuh, habis subuh cari makan. Saya nginep di Hotel Gunawangsa depan ini. Dan saya kalau saya kemana-mana itu nggak ribet-ribet makannya. Jadi tadi malam makan ayam goreng kampung, udah gitu pagi-pagi sarapan simpel, beli nasi kuning ini aja. Cuman 8.000 sampai 10.000-an nama gorengan. Udah ngopi. Jadi gini sob, sekarang ini saya mau bahas ya. Itu banyak sahabat saya yang sudah memutuskan untuk mau menghentikan riba. Itu kelenger gitu. Karena apa? Itu pasti omset menurun, segala menurun, bisnis juga drop gitu. Dan itu bukan pengalaman saudara Anda semua, bukan. Termasuk saya mengalami hal yang sama gitu. Jadi omset saya drop itu tinggal 10% sob. Bayangkan coba. Dari biasanya saya dapat 2-3 eman gitu sebulan gitu. Tiba-tiba ngedrop sampai cuman 200 juta, 300 juta gitu sebulan. Padahal dulu ya kalau minimal 500 juta aja saya udah minus saya. Jadi kalau saya omset 500 saya sudah minus, pasti minus gitu. Pak po. Jadi karena overhead saya cukup tinggi gitu. Jadi intinya itu. Iya, enggak video Bu, buat video. Oh, ini video. Iya, buat video. Jadi itu masih YouTube Bu. Oh. Ya, ini mah dengan siapa? Lah kok kula wonten lah niku. Ada ibunya, nanti masuk di YouTube ini Lah ya. aku sampe lebokno YouTube. YouTube itu loh yang kayak TV itu Bu, yang di internet itu loh. Walah, ngono aku bareng iku tak tunggu. Iya, nanti Ibu kelihatan nih. Saya kan 50.000 lebih ini ya yang lihat ya. Itu jadi nanti Ibu di YouTube-nya kelihatan nih loh. Nanti saya upload habis ini. Oke. Terus sampai lapus. Enggak, masuk di YouTube terus-terusan. Jadi dilihat banyak orang. Jadi pembelajaran. Saya kan ngajar Bu, ngajarnya di YouTube. Oh alah. Ngajarnya sekarang tuh canggih Bu, lewat sini aja gitu. Jadi kalau orang-orang YouTuber tuh saya salah satunya Bu. Lah sik amit sewu, sing niki sinten sampean? Ini aku loh. Lah nggih. Ya, sama Ibu sini. Nggih. Oke. Kula yang meriki kok. Siapa Ibu namanya? Yaumi. Yaumi, di Bu Yaumi. Nah, Yaumi, alhamdulillah. Oke, saya bahas lagi ya. Jadi kalau kita memutuskan riba itu memang kelihatan enak ya, gurih itu. Jadi riba itu saya kalau pengusaha tantangan. Ono aku kok pedale moto. Sekarang Bu Diril Bu. Tuh. Jadi riba itu kalau bagi pengusaha itu biasanya dibilang tanpa uang di bank, tanpa modal kerja itu nggak bakal maju. Malah dulu kalau saya di beberapa teman pengusaha ditanya dulu hutang lu berapa gitu. Kalau masih di 10M tuh masih anak bawang gitu. Nah, jadi ada orang sampai 100-an, ada sampai triliunan gitu. 500 miliar sampai triliunan gitu. Saya punya teman seperti itu. Ada sahabat saya sampai hutangnya lebih dari 3T gitu. Bangganya luar biasa. Ketika hutangnya masih 50M. Apartemen. Enggak, iya tinggal di situ. Oh. Di hotel Bu, kan apartemen. Oh, di hotel. Ya. Ketika masih 50M-an gitu ya, pas dapat tagihan bank harus bayar 500 juta atau gimana, udah keluar keringet dingin dia. Udah gitu ngutang tambah besar terakhir sampai 3T gitu. Akhirnya bangkrut juga itu. Nah, bagi sob yang ngalami bisnis masalah, itu jangan kaget ketika kita mau ngelepasin riba, itu omsetnya langsung jatuh dulu. Contoh kalau saya biasanya saya kan sebulan bisa omset ya 2-3 miliaran gitu. Tapi ketika saya putuskan saya hentikan riba, saya stop ribanya, saya kehilangan aset, terus ketika saya hentikan ribanya ternyata apa? Omset saya drop gitu. Dropnya luar biasa, nggak kira-kira, tinggal 10% sob. Jadi biasanya omset 2 miliar 3 miliar tiba-tiba cuma 200 juta 300 juta, padahal kalau 500 juta aja itu saya pakpok gitu loh, nggak ini.
Cuman kalau di atas Ih, seperti itu wadani luar barang biasa lu. gitu. Jadi Wadani. intinya saya ke jumlah karyawan juga sama, drop juga. Dulu 100-an lebih, sekarang tinggal berapa puluh orang gitu. Tapi nggak masalah sob. Biasanya memang omset turun, usaha bisnis juga resizing ya. Tapi intinya apa? Ketenangan lebih tinggi gitu. Dulu bayangin ya, ketika omsetnya miliaran gitu, saya punya aset banyak itu, piutang tapi nggak tertagih gitu. Akhirnya rugi juga gitu. Tambah banyak kerjaan kan tambah pusing sob. Proyek sana dikejar sini dikejar sana, sholat nggak tenang, semua nggak tenang, ibadah nggak nyaman gitu. Tapi sekarang kan santai kan. Saya ini nggak kerja sebenarnya. Contoh saya kesini semingguan, mau 2 minggu nggak apa-apa saya ke Surabaya gitu. Ditinggalkan apa? Perusahaan saya udah jalan langsung gitu. Jadi udah ada yang jalankan, ya udah seperti itu gitu. Jadi intinya nggak usah takut ketika anda jatuh omsetnya. Ketika anda tahu caranya, anda malah lebih tenang gitu. Barokahnya banyak. Dulu mungkin pegang uang 100-200 juta kecil gitu, tapi nggak ada duit besar, sedang gitu. Tapi tidak ada hasilnya gitu. Sekarang pegang uang 1-10 juta aja udah senang gitu. Karena emang kewajibannya juga nggak terlalu banyak. Karena alhamdulillah sob, dulu saya punya piutang banyak sekali. Bukan hanya utang bank saya punya banyak, tapi utang dagang saya juga banyak. Hampir sama berimbang gitu. Jadi kalau utang bank saya puluhan lebih, ya utang dagang juga segitu. Karena dulu di distributor memang diberikan utang gitu 2 bulanan gitu. Jadi sebulan 2 bulan. Setelah itu saya rubah sob caranya. Jadi saya sekarang ini sebenarnya kan utang dagang nggak masalah, cuman saya mau tenang gitu. Kenapa? Kalau saya hutang dagang itu problemnya adalah saya akan gampangkan ke project gitu. Jadi sekarang ini project saya nangani project bukan di atas dulu nangani project 5M, 2M, 3M, 5M gitu. Sekarang enggak. Saya nangani project kecil-kecil aja di bawah 500 juta gitu. Dan itu pun kalau di atas 200 saya harus yakin bahwa dia punya duit apa enggak gitu. Kalau dia punya duit ya apa-apa, DP-nya juga kenceng 50% gitu. Jadi pekerjaan seperti itu yang saya lakukan gitu. Dan ketika saya DP-nya saya tinggikan, terus payment-nya agak sedikit ketat ya, itu saya turunkan harganya nggak masalah. Jadi saya profit saya nggak terlalu besar gitu. Tapi ternyata apa? Dengan profitnya nggak besar, karena uangnya ada, itu cost-nya jadi rendah loh. Kok bisa? Karena saya bisa nego lagi ke jadi jangan contoh ya, kita prediksi kita turunkan harganya gitu. Anda berpikir kan pasti ini logiknya. Anda berpikir pasti keuntungan saya berkurang, tidak sob. Asal dia bayar cash, jadi 50% sebelum barang dikirim bayar sisanya, atau minta 30% lagi setelah barang jadi, pas mau dikirim minta lagi 20%-nya, itu menghilangkan resiko kita nagih-nagih dulu. Dan kita uangnya di muka semua. Akhirnya apa? Pekerjaan saya harusnya dikerjakan 2 bulan, itu bisa dikerjakan cuma 1 bulan. Kan mengirit cost-nya. Terus yang kedua, termasuk biaya juga dulu harganya. Karena saya bisa nego lagi dengan beli bahan baku dengan lebih murah lagi gitu. Karena apa? Gua bayar kan CBD gitu. Kenapa lu nggak bisa turunin? Turun toh. Ya minimal 2,5% turun, 2,5-3% gitu. Kadang lebih gitu. Kalau kita uang pegang cash tuh kadang ada orang punya stok banyak, ya saya beli langsung gitu. Jadi lebih rendah lagi. Jadi dari situ semua efisiensi kencang gitu. Ternyata ya profitnya nggak turun gitu. Meskipun saya turunin harganya. Itu yang menyebabkan ternyata ya ini lebih nikmat bagi saya gitu. Makanya ketika sistem seperti ini saya jalankan, dan sekarang ini ternyata apa? Sistem saya ini ternyata dijamin tokcer ketika corona ini. Kenapa? Teman saya itu banyak kena jeblak gitu karena gara-gara dulu sebelum corona pakai sistem kayak tadi paymentnya. Sekarang pas corona ditanya nagih 2 miliar, 3 miliar. Aduh Pak, lagi corona, kita masih tutup, lagi PSBB segala macam-macam, nanti aja kalau udah lancar gitu. Kapan lancarnya? Nggak lama lancar sekarang ini. Itu yang terjadi ketika sekarang corona. Teman saya banyak kelengar, bukan dia miskin, tidak, dia bangkrut itu. Bukan kekurangan uang, tidak, dia kekurangan cash flow aja gitu. Karena uangnya dia dalam berutang. Dan problemnya adalah apa? Problemnya dia akan tidak dipercaya oleh supplier gitu. Karena dia hutang supplier juga gede gitu. Miliaran juga gitu. Akhirnya apa? Kalau dia nggak dibayar oleh si ini kan nggak dibayar supplier, kemarin sampai ngotot-ngototan. Akhirnya pas ada project lagi, si konsumennya langsung ngirim ke supplier gitu, ke distributor, ke agen tunggalnya gitu. Saya nggak mau ke Anda, nggak percaya, karena nggak percaya sistemnya. Dan ini juga sama seperti itu jadi musibah. Jadi jangan takut ketika omset Anda turun, insya Allah keberkahannya akan naik gitu. Dan itu dialami saya. Untuk bahas lebih lanjut nanti saya bahas yang lain lagi ya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.